Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai KET atau kehamilan ektopik terganggu. Apa itu KET? KET merupakan kehamilan di luar kandungan di mana pada kehamilan normal seharusnya implementasi berada di endometrium atau uterus. Namun, KET ini berada di saluran tuba fallopi, ovarium, abdominal, servikal atau leher rahim. KET biasanya terjadi di tuba ampula. Nah, apabila janin yang tumbuh di tuba terus berkembang dan pecah, akan menyebabkan perdarahan yang akan membahayakan nyawa ibu. Etiologi atau penyebab. Jadi, apa sih penyebab dari KET ini? Nah, di sini penyebabnya ada 3, yaitu faktor mekanis, faktor fisiologis, dan faktor lain. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, faktor mekanis. Kenapa sih faktor mekanis dapat mempengaruhi KET? Nah, jadi faktor mekanis ini sistemnya mencegah. Jadi, ovum yang berasal dari ovarium yang akan melewati saluran tuba menuju kapsum uteri itu dicegah, jadi tidak dapat berimplementasi di kapsum uteri. Nah, yang termasuk dalam faktor mekanis yaitu yang pertama, infeksi saluran tuba, yang kedua, riwayat KET, yang ketiga, adanya tumor, yang keempat, abortus atau keguguran, yang kelima, perubahan ovum. Sudah jelas ya mengenai faktor mekanis. Selanjutnya kita bahas faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini yaitu faktor yang memperlambat. Jadi, faktor fisiologis ini memperlambat perjalanan ovum dari ovarium yang melewati tuba fallopi menuju ke kapsum uteri. Nah, yang termasuk faktor fisiologis apa saja? Yang pertama, itu migrasi internal dan eksternal ovum. Yang kedua, perubahan mobilitas tubuh. Yang ketiga, wanita dengan satu ovarium. Jelas ya mengenai faktor fisiologis? Yang terakhir yaitu faktor lain. Faktor lain merupakan faktor yang bukan faktor mekanis dan fisiologis ya. Apa saja sih faktor lain itu? Nah, yang pertama, kelainan pada zigot atau kromosom. Yang kedua, pembesaran ovarium. Yang ketiga, usia ibu lebih dari 35 tahun ke atas. Yang keempat, pemakaian antibiotik pada saluran tuba, yang mana dapat menyebabkan penyempitan pada saluran tuba. Oke, udah kita bahas ya, faktor mekanis, faktor fisiologis, dan faktor lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tanda dan gejala. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Nah, yang pertama itu amenore atau tidak haid. Yang kedua, nyeri pada perut. Nah, nyeri pada perut ini diakibatkan oleh peregangan pada dinding tuba. Yang ketiga, yaitu nyeri bahu. Nah, nyeri bahu ini disebabkan oleh perdarahan di dalam perut yang merangsang diafragma yang memicu nyeri pada bahu. Nah, yang keempat yaitu perdarahan. Perdarahan ini diakibatkan oleh pecahnya saluran tuba yang mengakibatkan nyeri mendadak. Nah, perdarahan ini menyebabkan shock. Tanda-tandanya seperti pucat, tekanan darah rendah, nadi cepat, nafas cepat, bahkan berujung kematian pada ibu. Oke, sudah kita bahas ya. Dari amenore, nyeri perut, nyeri bahu, perdarahan. Nah, ini adalah tanda dan gejala. Jika di antara kalian yang menonton video ini mengalami keempat ini, disarankan untuk segera menemui dokter atau tenaga medis lainnya supaya dapat dicegah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu diagnosis. Di sini gimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita terkena KET? Yang pertama, kita bisa tes kehamilan. Nah, biasanya dalam tes kehamilan hasilnya positif. Yang kedua yaitu USG.
USG ini berguna untuk mengetahui dengan jelas apakah implementasi tersebut berada di uterus atau di luar uterus. Nah, yang ketiga yaitu tes darah. Nah, tes darah ini berguna untuk mengetahui kadar HCG pada ibu. Oke, sudah jelas ya mengenai cara mengetahui apakah kita terkena KET. Tadi kita sudah bahas pengertian KET, etiologi atau penyebabnya, tanda gejala, dan diagnosis. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai penanganan KET. Yang pertama bisa dengan obat-obatan yang dimana obat-obatan ini digunakan untuk meluruhkan janin yang baru saja tumbuh. Nah, yang kedua yaitu laparoskopi. Laparoskopi ini berfungsi untuk mengangkat embrio. Nah, yang ketiga yaitu laparotomi. Oke, udah selesai ya. Kita sudah bahas pengertian, etiologi atau penyebab, tanda dan gejala, diagnosis, dan penanganan KET itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.